Uncap. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai kuis implementasi riset operasi dengan metode transportasi yang telah kami diskusikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya, Abdul Rifanes, 31. Saya Diana Yasmina Rituan dengan NIM akhir 3047. Saya Yunita Tresiti Rahmawati dengan NIM akhir 3011. Saya Rayani Bujinapis dengan NIM akhir 3011. Baik, untuk kasus akan dijelaskan oleh Yuanita. Di sini kami mengambil data dari studi kasus kami yaitu vaksin hepatitis B, di mana data tersebut mengenai data persediaan vaksin hepatitis B dalam sebuah gudang. Dan kami sudah mendapatkan data di mana terdapat 3 gudang yang memiliki persediaan vaksin hepatitis B yang akan didistribusikan kepada 3 provinsi sesuai dengan tabel yang kedua. Di situ tersedia masing-masing dari gudang tersebut terdapat 600, 355, dan 334 stok. Setelah itu akan didistribusikan kepada 3 provinsi tujuan, yaitu Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Yasmina. Dian Yasmina, waktu dan tempat dipersilakan. Pada nomor 2 ini adalah ongkos kirim yang dikenakan. Yang pertama sumbernya dari Pasar Bandung menuju Jakarta itu dikenakan tarif sebesar 27.200. Lalu dari Pasar Bandung ke Banten 31.700, dan Pasar Bandung ke Jawa Tengah itu ada 43.200. Yang kedua dari Gatot Subroto Bandung menuju Jakarta itu sebesar 27.300, dan Gatot Subroto Bandung ke Banten 31.600. Lalu dari Gatot Subroto Bandung Jawa Tengah 42.700. Yang ketiga ada dari Cisarua Lembang menuju Jakarta sebesar 27.500, lalu Cisarua Lembang ke Banten 31.900, dan Cisarua Lembang ke Jawa Tengah sebesar 43.100. Lalu di sini ada penyelesaiannya yang akan dijelaskan oleh Raihan Izu. Di mute. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penyelesaian menggunakan breadcrumb. Untuk yang pertama itu adalah variabel approximate method, dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Jadi nanti di setiap barisnya itu dicari nilai terkecil yang pertama dan dicari selisih dari nilai terkecil yang pertama dan nilai terkecil yang kedua. Kemudian di kolom juga dicari nilai terkecil pertama, nilai terkecil pertama dan nilai terkecil kedua. Kemudian dipilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Dan cara ini dilakukan secara berulang-ulang hingga produk sudah dialokasikan. Baik, yang pertama itu pada baris pertama yaitu Pastur Bandung. Di sini nilai terkecilnya itu adalah nilai terkecil pertamanya itu 272, dan nilai terkecil keduanya itu 317, nilai terkecil ketiganya itu ada 432. Namun ini karena yang dicari kan selisih antara nilai terkecil pertama dan nilai terkecil kedua, sehingga 317 dikurangi 272 itu ada 45. Kemudian pada baris kedua itu juga dicari nilai
terkecil pertama dan nilai terkecil kedua, yaitu 316 dikurangi 273. Kemudian pada baris ketiga di Sarwa Lembang itu nilai terkecilnya adalah 319 dikurangi 275, yaitu selisihnya 44. Kemudian setelah mencari setiap barisnya, dicari setiap kolomnya. Pada kolom Jakarta, nilai terkecil pertama dan nilai terkecil kedua jika dikurangi itu adalah hanya selisih 1. Kemudian pada kolom Banten itu juga ketika dicari selisihnya pada nilai terkecil pertama dan nilai terkecil kedua itu selisihnya 1 juga. Dan Jawa Tengah untuk nilai terkecil pertama dan nilai terkecil kedua itu selisihnya 4. Kemudian dari baris pertama dan kolom pertama ini jika dicari nilai yang terbesar, dialokasikan dan dicari nilai terbesarnya itu ada pada baris pertama, yaitu dengan selisih terbanyak 45, sehingga nilai itu yang kita pilih. Kemudian karena pada baris pertama ini selisihnya paling besar, itu dicari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya yaitu ada pada Pastur Bandung Jakarta dengan nilai 272. Nah, di Pastur Bandung Jakarta ini memiliki permintaan 340, kemudian suplainya itu ada 600, sehingga kebutuhannya 340 itu, sehingga suplainya itu dikurangi 340. Nah, kemudian pada Gatot Subroto Bandung, Cisarua Bandung, dan di kolom Jakarta itu karena kebutuhannya sudah ada pada Pastur Bandung, sehingga tidak perlu untuk sehingga nilainya 0, tidak ada kebutuhan lagi, hanya ada pada Pastur Bandung dan Jakarta. Kemudian setelah dicari nilai tersebut, suplainya itu sisa 260. Pada suplai sisa 260. Kemudian setelah itu dicari step yang kedua. Nah, ini pada step yang kedua ini kolom Jakarta sudah tidak digunakan lagi, sehingga hanya kolom Banten dan Jawa Tengah saja. Tapi barisnya tetap baris Pastur Bandung, Gatot Subroto Bandung, Cisarua, dan Lembang. Nah, ini sama dilakukan pengurangan atau mencari selisih dari nilai terkecil pertama dan nilai terkecil kedua. Nah, pada step kedua ini di baris yang pertama itu selisihnya ada 115, itu dari pengurangan 432 dikurangi 317. Kemudian yang kedua selisihnya itu ada 111, itu adalah hasil pengurangan dari 427 dikurangi 316. Kemudian yang baris ketiga selisihnya ada 112, itu pengurangan dari 431 dan 319. Kemudian dicari selisih di kolomnya juga, itu di kolom Banten selisihnya hanya 1 dari nilai terkecil pertama dan nilai terkecil kedua. Kemudian di Jawa Tengah selisihnya 4, itu diambil dari pengurangan 431 dikurangi 427. Nah, ini pada yang kedua ini yang terbesar itu ada pada baris pertama, yaitu 115. Sehingga dicari lagi jarak yang terkecil itu pada baris pertama, yaitu adalah 317. Sehingga karena ini kebutuhannya pada kolom Banten itu 374 dan suplainya itu tinggal 260, sehingga suplai yang pada baris pertama itu habis dan
kebutuhan pada yang kolom kedua itu sisa 114. Setelah itu dicari lagi pada baris yang baris kedua, ya baris kedua, karena pada baris pertama itu Jawa Tengah sudah tidak ada suplai lagi, sehingga dilanjutkan ke baris kedua. Pada baris kedua ini pengurangannya itu 427 dikurangi 316 adalah 111. Kemudian pada Cisarua Lembang dan Jawa Tengah, kolom Jawa Tengah itu selisihnya adalah 112. Kemudian pada kolom Banten itu selisihnya ada 3, dan pada kolom Jawa Tengah itu selisihnya 4. Nah, di sini juga dicari nilai terbesarnya lagi, yaitu ada pada baris ketiga sejumlah 112. Nah, pada baris ketiga ini kan ada pada kolom Banten dan Jawa Tengah saja. Nah, jadi nilai terkecilnya ada pada kolom Banten dan Cisarua Lembang itu 319, sehingga karena tadi kebutuhannya pada kolom kedua itu ada 114 dan suplainya itu ada 334, sehingga sisa suplainya itu adalah 220, karena pada Cisarua Lembang Banten itu membutuhkan 114. Kemudian pada step yang terakhir ini, karena pada kolom Jakarta dan kolom Banten sudah terpenuhi semua, hanya sisa di kolom Jawa Tengah, Gatot Subroto Bandung dan Cisarua Lembang itu suplainya itu tinggal mengisi sesuai kebutuhannya. Nah, ini pada Jawa Tengah, pada Gatot Subroto Bandung Jawa Tengah itu terdapat suplai 355, sedangkan permintaannya 575, sehingga sisanya ada sisa kebutuhannya itu sisa 220. Kemudian karena tadi suplai yang terakhir itu sisa 220, kemudian kebutuhannya juga 220, sehingga di Cisarua Lembang Jawa Tengah itu 220, sehingga suplainya itu 0 dan juga kebutuhannya juga 0. Jumlah semuanya itu yang terpenuhi permintaannya. Nah, di sini yang terpenuhi permintaannya itu ada 5 kota. 5 permintaan, yaitu pada Postur Jakarta, Postur Bandung Banten, kemudian Cisarua Lembang Banten, Gatot Subroto Bandung Jawa Tengah, dan Cisarua Lembang Jawa Tengah. Sehingga ini jaraknya dikalikan dengan harganya, yaitu harganya dikalikan dengan jaraknya. Yang pertama 340 dikalikan 272. Kemudian yang kedua 260 dikalikan 317. Yang ketiga 114 dikalikan 319. Yang keempat 355 dikalikan 427. Kemudian yang kelima 220 dikalikan 431. Nah, ini jika dijumlahkan semua itu ada 45.767.100. Nah, itu sudah dikalikan 100. Selanjutnya yaitu metode Northwest Corner yang
dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, untuk pembagiannya kan untuk pembagian dari sumber dari suplai ke sumber akan dijelaskan oleh Yunita. Selanjutnya yaitu penggunaan tentang metode Northwest Corner, di mana metode ini menentukan solusi awal pengalokasian berawal dari pojok kiri atas hingga ke pojok kanan bawah. Dimulai dari sumber dari Pasteur dan Pasteur Bandung yang akan didistribusikan kepada Jakarta. Dari sumber memiliki suplai 600, di mana Jakarta membutuhkan 340. Oleh karena itu, dari suplai langsung mendistribusikan 340. Berarti untuk selanjutnya suplai Jakarta sudah terpenuhi. Dan di selanjutnya yaitu pada Provinsi Banten, sisa suplai yaitu 260 dan sedangkan Banten membutuhkan 374 vaksin. Maka sisa suplai dari sumber Pasteur dan Bandung tersebut didistribusikan seluruhnya sejumlah 260 dan dilanjutkan kepada suplai yang kedua berasal dari Gatot Subroto Bandung yang memiliki suplai 355, sedangkan sisa yang harus disuplai kepada Banten yaitu 374 dikurangi 260 adalah 114. Maka dari sumber yang kedua mensuplai 114 vaksin. Oleh karena itu, sumber yang ketiga tidak perlu mensuplai ke Banten. Selanjutnya yaitu pada Provinsi Jawa Tengah membutuhkan 575. Dari sisa sumber yang kedua terdapat 355 dikurangi 114 yaitu 241. Namun masih kurang karena Jawa Tengah membutuhkan 575. Maka dari dari sumber yang ketiga mensuplai sebanyak 334. Maka 3 provinsi tersebut sudah terpenuhi. Baik, untuk selanjutnya untuk stepping stone. Maaf, di skor ke atas dulu, Yasmin. Oke, ini. Untuk itu kita akan menentukan cost minimum yang untuk menguntungkan pendistribusian vaksin tersebut. Jadi di sini akan dimulai dari S1 D3, yaitu dari sumber Pasteur Bandung menuju Jawa Tengah. Sini kan nilainya kosong. Nah, kita akan melakukan stepping corner dan kelompok kami menyepakati untuk melakukan pemutarannya secara searah jarum jam. Jadi di sini 432 dikurangi 427 ditambah 316 dikurangi 317. Mohon maaf jika penjumlahan di bawah itu tidak sesuai dengan yang disebutkan, tapi untuk tandanya itu sudah sama, cuman perbedaan pada urutannya saja. Dengan hasil 4 dari itu tadi kita jumlahkan, hasilnya 4. Lalu, sebelum itu, karena di sini kita memerlukan sebuah dambi, kelompok kami menyepakati bahwa S1D1, S2D1 merupakan dambi yang di bagian Gatot Subroto Bandung, Jakarta. Itu kita sepakati sebagai dambi. Karena untuk Cisarua Lembang, jika tidak ada dambi tidak dapat dikerjakan gitu. Jadi kita sepakati sebagai dambi. Setelah kita mendapatkan hasil dari Jawa Tengah, Pasteur Bandung Jawa Tengah, lalu kita hitung lagi pada di sini Gatot Subroto di skip karena kan menjadi dambi. Jadi kita lanjut dihitung ke Cisarua Lembang Jakarta. Kita hitung 275 dikurangi 0 ditambah 427 dikurangi 431. Jadi perputarannya dari S3D1 lalu S2D1 lalu ke S2D3 lalu ke S3D3 gitu.
dengan hasil 271. Lalu nilai kosong yang terakhir ada di Cisarua, Lembang, Banten. Kita hitung 319 dikurangi 316 ditambah 427 dikurangi 431 memiliki hasil -1. Dari data yang kita dapat ini, kita cari hasil penjumlahan yang negatif. Di sini kan terdapat satu hasil penjumlahan negatif, yaitu pada Cisarua, Lembang menuju Banten. Jadi kita bisa melakukan perubahan penempatan di sini. Karena kan berarti pada posisi Cisarua, Lembang ini kurang menguntungkan untuk peredaran vaksinnya. Jadi kita ubah di sini, kita cari nilai negatif terkecil. Di sini kan ada negatif yang kita sepakati tadi, ada negatif 114 dan negatif 334. Nah, yang paling kecil kan 114. Maka di sini untuk X kita tambah dengan 114, lalu 334 kita kurangi dengan 114, lalu 421 kita tambah dengan 114, dan yang terakhir 114 kita kurangi dengan 114. Next. Apa? Kita mendapatkan hasil Gatot Subroto Bandung Banten itu menjadi X, karena kan nilainya udah menjadi kosong juga. Karena tadi kita kurangi 114. Kita mendapatkan tabel baru dengan nilai Jakarta mendapatkan suplai 34, Banten mendapatkan suplai 260, Jawa Tengah kosong. Lalu pada sumber kedua, Jakarta karena sudah terpenuhi maka tidak mendapat suplai, dan Banten di sini tidak mendapatkan suplai. Dan suplai dialokasikan semuanya kepada Jawa Tengah pada sumber kedua. Lalu pada sumber ketiga, karena Jakarta sudah terpenuhi maka tidak mendapatkan suplai, dan pada Banten karena tadi Banten masih kurang 114 maka diberi suplai. Lalu sisa suplainya akan ditaruh di Jawa Tengah. Nah, kita coba lagi untuk melakukan stepping stone. Apakah nilai dari setiap X di sini itu sudah tidak negatif? Jadi kita sepakati lagi bahwa 273 merupakan dambi. Pada Gatot Subroto Bandung menuju Jakarta itu kita sepakati sebagai dambi. Jadi kita hitung dari Pastur Bandung menuju Jawa Tengah, karena di sini kan kosong, nilainya X. Nah, kita hitung lagi, 432 dikurangi 427 ditambah 316 dikurangi 317 hasil 3. Lalu kita hitung di Gatot Subroto Banten 316 dikurangi 0 ditambah 272 dikurangi 317 dengan hasil 271. Lalu untuk Cesuar Lembang Jakarta 275 dikurangi 272 ditambah 317 dikurangi 319 dengan hasil 1. On cam nih, on cam. Mohon maaf, sebentar. Pada bagian Jawa Tengah Pastur Bandung terdapat kesalahan, yaitu harusnya di sini plus 36. Di sini min ya benar sih, min 3431. Ya benar. Jadi karena di sini sudah tidak ada negatif, maka selanjutnya kita hitung kos yang diperlukan untuk pengiriman. Lalu kita mulai dari blok Pastur Bandung Jakarta. Di sini terdapat 340 vaksin yang dikirim dengan harga 272, maka dikali. Lalu di blok kedua terdapat 260 vaksin yang dikirim dikali dengan 317. Lalu pada Jawa Tengah tidak ada vaksin yang dikirim, skip. Lalu di suplai kedua Jakarta skip, Banten skip,
Nah, di Jawa Tengah kita kirim suplai sebanyak 355. Jadi 355 dikali dengan 427. Selanjutnya pada suplai ketiga, Jakarta skip karena sudah memenuhi. Banten kita mengirim 114 suplai. Jadi 114 dikali dengan 319. Lalu eh, selanjutnya pada S3D3 di Jawa Tengah kita mengirim 220 suplai dikali 220 suplai, maka 220 dikali 431. Kita mendapatkan hasil 45 juta juga, sama seperti yang dihitung menggunakan FAM. Mungkin selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil di atas adalah dari studi kasus yang telah kita telah tadi dapat disimpulkan bahwa dalam suatu pendistribusian suatu barang itu harus dilakukan secara detail karena jika ada kesalahan akan berdampak yang sangat besar dalam segi biayanya. Nah, di sini kami menggunakan metode FAM dan metode Noodles Corner yang disertai dengan stepping stone yang di mana hasil antara metode-metode tersebut adalah sama, yaitu sebesar 45.767.100. Itulah kesimpulan yang kami dapat. Baik, cukup itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.